Pemirsa, praktik kawin kontrak di Puncak Bogor begitu sulit untuk dibendung. Praktik yang sudah turun-temurun terjadi ini dianggap meresahkan karena menyalahi aturan negara. Seperti apa praktik kawin kontrak di Puncak Bogor? Berikut adalah penelusuran dari tim NSI. Tim NSI menemui CD, wanita belia yang tahun lalu memilih jalan hidupnya dengan melakukan kawin kontrak bersama wisatawan asing asal Timur Tengah. CD masih berusia 19 tahun. Iming-iming fulus melimpah dan daya tarik pria asing asal Timur Tengah meluluhkan hati wanita muda asal Sukabumi ini. Kepada kami CD bertutur tentang praktek kawin kontrak yang dilakukannya. Waktu itu kan kamu masih muda ya? Iya. Masih di bawah umur? Iya. Masih 19 tahun. Itu kenapa mau ngelakuin kawin kontrak? Ya karena awalnya gue juga suka sama dia. Awalnya suka? Bukan ada dorongan? Gue ikhlas, setelah gue ikhlas, gue rela deh gue jadi... Karena uang? Iya. Hah? Karena uang. Karena uang juga? Iya, karena uang juga. Selain Faktor ekonomi juga di situ gue nikah. Selain karena suka? Faktor ekonomi juga dan karena uang juga sih sebenarnya kayak gitu. Nah, pas pelaksanaan gimana sih, ceritain dong. Waktu pas kawin tuh gimana prosesnya, di mana Prosesnya nikahnya? gue minta persetujuan dari temen gue dan gimana caranya gue bisa dapat orang tua bohongan. Oh. Ya di situ gue pakai orang tua bohongan karena gak mungkin gue ngelibatin orang tua asli gue buat kawin kontrak kayak gini. Makanya gue coba buat nurunin sama temen gue gimana caranya gue bisa dapet orang tua yang bisa gue bayar. Dibayar dalam arti lo jadi orang tua gue selama gue kawin kontrak itu. Itu dinikahkannya sama penghulu? Iya. Di mana lokasinya? Lokasinya suatu tempat adalah Di mana? di daerah Cisaru juga, di villa, semacam villa gitu. Oh gitu. Berapa untuk biaya yang dikeluarkan untuk kawin kontrak? Dikasih sama si Arabnya berapa? Waktu itu sih gue bilang udahlah lu kasih aja 1 juta apa. Gue bilang kayak gitu. Ke mananya? Buat si penghulunya. Terus buat yang pura-pura jadi Buat penghulunya orang tua? gue kasih 500. Ke yang pura-pura? Masing-masing kedua belah pihak orang tua gue. Pura-pura jadi orang tua? Ya, yang pura-pura jadi orang tua gue. Berapa? Kasih 500 sama gue. Yang buat jadi saksi aja gue kasih. Berapa? Paling kecil gue kasih 200. Total yang didapatkan pada kawin kontrak waktu itu berapa? Sekitar 40 juta. Pengakuan CD mengungkap tabir bahwa kawin kontrak di kawasan Puncak Bogor telah menyasar anak-anak di bawah umur. Menjadi praktek prostitusi terselubung, keberadaan praktek kawin kontrak tak lepas dari peran penghulu yang dengan mudah menikahkan warga negara asing asal Timur Tengah dengan wanita lokal yang disukainya. Lalu seperti apa sebenarnya praktik kawin kontrak itu dilakukan? Tim NSI menyambangi rumah Asegaf, sosok yang kerap menikahkan warga negara asing asal Timur Tengah dengan wanita lokal. Beberapa orang yang saya nikahkan itu dari Arab Saudi. Iya, ada dari Iran, ada dari Pakistan, ada dari Malaysia, ada dari Brunei Darussalam. Ada sekitar 10 orang lah warga negara asing yang mereka sudah menikah melalui saya, dan lagi istrinya itu mereka dapat sendiri. Iya. Nah, mereka itu apakah ke Indonesia itu dalam rangka berwisata atau memang gimana? Ada yang berwisata, ada yang bisnis, ya di puncak. Gitu. Habib menikahkan dengan cara apa? Cara syariat Islam tentunya. Iya. Nikah? Dengan nikah berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dengan siri? Iya, siri. Siri itu antara suka dengan suka. Jadi siri dengan banyak orang salah pengertian bahwa menikah itu dianggapnya siri itu tidak sah. Justru nikah yang akbar, yang besar sekalipun adalah siri. Yang dikatakan kawin kontra atau mut'ah. Ini dengan akidah Ahlus Sunnah al-Syiah ya. Ini kebanyakan orang-orang yang kawin kontra, yang apa itu saya tidak. Saya melalui Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang saya nikahkan mereka berdasarkan syariat dan akidah Islam yang sebenarnya, Ahlus Sunnah wal Jamaah.
Tapi Habib tahu mereka itu menikah itu selamanya ketika dinikahkan. Wallahu a'lam bishawab. Saya tidak melihat itu. Tapi saya melihat justru saya menjaga daripada perbuatan zina mereka. Kawin kontrak akan selalu menjadi fenomena wisata di kawasan puncak jika negara tidak bertindak tegas menyasar anak-anak di bawah umur. Keberadaan kawin kontrak perlu menjadi perhatian serius negara. Jangan sampai generasi penerus bangsa menjadi korban dari praktek yang menjadi prostitusi terselubung ini. Untuk membahas lebih jauh tentang adanya fenomena praktik kawin kontrak di Puncak Bogor, telah bersama saya di studio Direktur Rehabilitasi Sosial Anak, Bapak Edi Suharto. Pak Edi, selamat malam. Selamat malam. Bagaimana Anda melihat praktik kawin kontrak yang terjadi di kawasan Puncak Bogor ini seakan-akan sudah menjadi rahasia umum, terendus adanya prostitusi terselubung, sekarang juga mulai mengancam anak-anak remaja di sana? Ya, kita sangat prihatin dengan fenomena itu karena ini sudah bukan lagi fenomena terkait dengan pariwisata, tetapi saya pikir ini sudah menjadi fenomena sosial yang harus dicegah dan dibatasi ya. Alasannya Pak, pelaku-pelaku ini kan toh mereka kawin. Ada syariatnya, ada kemudian ijab kabulnya, sehingga di satu sisi mungkin secara agama dianggap ini sah perkawinan ini. Tindakan ini sah. Ya, saya kira kita harus kembalikan lagi kepada esensi agama. Norma-norma perkawinan, prinsip-prinsip perkawinan itu harus sesuai juga dengan dengan filosofis dasar perkawinan, yaitu membangun rumah tangga. Dan kalau kawin kontrak hanya 3 hari, berapa jam, seminggu, atau bahkan bukan ada juga yang jam, saya pikir dibungkus dengan apapun ini juga tetap tidak memenuhi syarat dan ini harus dilarang. Bisa kita lihat bahwa ini adalah prostitusi terselubung, Pak? Saya kira harus dilihat seperti itu justru agar pemerintah bisa masuk di situ. Tapi sudah bertahun-tahun terjadi, kenapa tidak ada kemudian negara hadir di situ untuk melindungi anak-anak itu atau bahkan melindungi perempuan-perempuan yang ada di situ? Ya, ini kembali lagi kepada saya pikir banyak faktor ya, tapi antara lain saya pikir masyarakat di sana, pemerintah daerah, juga aparat penegak hukum ini harus betul-betul serius. Karena mungkin menurut saya ada beberapa oknum di sana yang melihat di sini ada peluang, ada nuansa ekonomi di situ, sehingga seolah seakan-akan menutupi karena dilihat ada keuntungan-keuntungan yang dinikmati oleh segelintir orang. Sudah adakah yang dilakukan oleh pihak Kementerian Sosial dalam hal ini? Selama ini kita melakukan beberapa pencegahan ya, sosialisasi ke masyarakat, penyadaran masyarakat tentang tindakan-tindakan spesifik ke daerah ilegal. Kawasan Puncak Bogor ini, Pak? Ada di Puncak Bogor kita juga selalu melakukan penyuluhan-penyuluhan sosial ya. Sekarang ini kita juga akan arahkan ke arah sana karena belakangan memang semakin mencuat dan meresahkan masyarakat. Mohon maaf, berarti sosialisasi yang dilakukan mungkin berjalan kurang efektif karena menurut data pun dari pihak imigrasi semakin banyak mungkin wisatawan Timur Tengah yang datang ke sana, semakin banyak juga secara sosial pembangunan bernuansa Timur Tengah di sana, hotel dan lain-lain. Sekali lagi Kementerian Sosial memang tidak memiliki kewenangan untuk katakanlah langsung menangkap ya atau mengintervensi ya. Dalam kaitan ini kita lebih fokus pada rehabilitasi apabila telah terjadi ada korban lalu kita rehabilitasi atau kepada pencegahan untuk sosialisasi. Jadi kembali lagi soal keberhasilan efektivitas di lapangan ini sangat tergantung pada bagaimana kerjasama aparat penegak hukum, pemerintah daerah, ormas yang ada di sana, tokoh-tokoh masyarakat. Nah, Kementerian Sosial bisa mendorong dari belakang sebenarnya di situ. Adakah pihak Bapak menerima mungkin juga korban kalau dari yang berasal dari kawasan beberapa saya mencatat ada di antara korban-korban trafficking, korban-korban yang ada menjadi korban di sana ya. Kita memiliki ada rumah perlindungan sosial wanita, tetapi juga kita memiliki panti sosial karya wanita, terutama kalau ada disinyalir misalnya di situ prostitusi lalu mereka tertangkap dan ingin direhabilitasi, maka akan dimasukkan ke panti kita. Sudah banyak Pak yang tertangkap yang mau direhabilitasi? Saya tidak memiliki data yang pasti, tapi menurut yang saya tahu beberapa sudah masuk ke dalam panti kita. Oke, kita akan jeda sejenak, Pak. Kita akan lanjutkan diskusi ini. Pemirsa, warga asing yang terlibat kawin kontrak di kawasan Puncak ternyata kini juga menyasar anak-anak di bawah umur. Beberapa bahkan sudah terjebak dalam praktek prostitusi terselubung. Kami akan mengupas secara lengkap sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Metro TV.